Pagi, Dokter Andrew. Selamat pagi, Mut. Semoga sehat, Dokter Andrew. Ya, sehat semua. Saya langsung bacakan, Dok. Ini pertanyaan Ya, yang pertama yang dikirimkan melalui Instagram dari @nizanmuh.21. Selamat pagi, Dokter. Anak saya umur 1 tahun, masih ASI. Awal diberikan makanan pendamping ASI, anak saya pernah kesulitan BAB karena BAB-nya keras. Saat BAB-nya dia juga nangis, Dok. Nah, lumayan sering seiring berjalannya waktu sampai saat ini jika buang air besar pasti nangis meskipun BAB-nya nggak keras. Nah, ini kenapa ya, Dok? Mohon solusinya juga nih. oke. Baik. Jadi kita bicara anak umur 1 tahun ya, yang Hmm, BAB-nya masih menangis ya. Kalau hmm, kerasnya atau enggak kan nggak diketahui nih. hmm, Jadi memang nih harus diperiksa lagi oleh dokter lebih lengkap nih dari eh, kita punya eh, tabel ya, tabel itu perbandingan jenis-jenis BAB sekeras apa. Jadi hmm. memang itu penting itu untuk mengetahui persepsinya sama nggak yang dibilang keras pada anak usia 1 tahun itu belum tentu keras tuh anak 6 tahun gitu loh. Jadi Oh, oke. kita harus samakan dulu. Kemudian eh, pada proses transisi dari ASI menjadi MPASI di 6 bulan itu pada anak normal memang pasti ada perubahan pola BAB. Nah kadang-kadang bertambah keras. Tapi memang eh, kalau memang itu cuma transisi biasanya cuma sebentar aja. Mhm. Kemudian prinsipnya yang pengobatan pemberian terapi non medik ya, ya jadi yang sehari-hari bisa dilakukan. Yang pasti tiap kali selesai makan diberikan minum air, itu Mhm. pasti airnya sesuka anaknya karena itu berhubungan dengan keras atau enggaknya BAB-nya. Kemudian Mmm. serat bisa buah-buahan, bisa sayur ya. Cuman memang sayur satu buah ini tidak harus dominan gitu loh. Yang penting sebenarnya kalau pada proses MPASI itu kan anak belajar makan. Jadi Iya. sebenarnya serat buah itu adalah ekstra tambahan untuk belajar rasanya. Jadi bukan untuk sumber Oh. nutrisinya gitu. Nah, tapi ini udah jelas terbukti bahwa air sama serat itu membantu untuk BAB-nya. Nah, sekarang Mmm. kalau anak ini udah lama BAB-nya keras, nangis, dia tuh kayak bisa terjadi kayak dia trauma tiap kali BAB, makanya dia eh, Mhm. nangis, takut atau nangis. Nah, itu bisa berujung nahan BAB dan ujung-ujungnya tambah lama tambah keras. Nah, ini memang harus dilihat dulu apakah memang masih keras ataukah sebenarnya sudah nggak keras, cuman anaknya agak khawatir aja gitu. Nah, jadi Oh. memang harus diperiksa langsung, nggak bisa ini cuman sehari-hari yang bisa dilakukan pada saat anak mulai MPASI ya Mhm. setelah makan berikan air gitu, Jadi mencukupkan airnya air putih, airnya cukupkan dulu itu air. ya, itu seharusnya bisa Sama membantu ya? Oke. membantu Oke, secara baik. umum. Tapi kalau terus berlanjut, lebih baik memang diperiksakan agar bisa benar-benar Ya, diketahui ya, apa yang sebenarnya, betul. terjadi gitu. Oke, kita lanjutkan Ya, lagi, Dok, ke penanya kedua, ini dari @wengio. Selamat pagi, Dokter. Keponakan saya berusia 3 tahun, ia memiliki tubuh yang gemuk dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Faktor penyebab anak ini belum bisa kenapa ya, Dok? Apakah bisa diatasi supaya tidak berdampak pada kehidupannya selanjutnya? Jika bisa, bagaimana cara mengatasinya, Dok? Wah, ini 3 tahun tapi belum bisa oh berjalan. iya itu Ini baru dugaan iya itu tampaknya dia karena Mas. faktor berat badan mungkin, tapi bisa ada faktor lain mungkin yang harus diperhatikan, Dok? Iya, jadi sebenarnya prinsipnya anak belajar jalan tuh usia 12 bulan ya, mulai Ya. beberapa langkah. Setelah itu dia akan berjalan lebih jauh lagi. Jadi sebenarnya kalau udah 3 tahun, sebenarnya udah lama harusnya dibawa ke dokter langsung, dipantau Hmm. kenapa. Kemudian dibilang gemuk, gemuknya seberapa? Karena sampai Ya. sekarang nih tidak ada apa ya, angka pasti kalau usia segini, berat segini pasti nggak bisa jalan, bukan. Cuman biasanya kalau semakin besar, semakin gemuk atau kita bilang obesitas, itu faktor untuk gangguan cara jalan atau pertumbuhan tulang atau bisa timbul nyeri tulang. Jadi nyeri tulang Hmm. kaki itu uh, berdampak jalannya bentuknya tidak normal. Nah, dan atau bahkan karena sakit tidak mau jalan. Nah, kalau kayak gitu memang perlu multi disiplin. Jadi dari bagian anak, dari bagian tulang, jadi memang harus bersama-sama mengatasi. Cuman memang kalau udah 3 tahun itu harusnya udah dibawa periksa kenapa. Jadi nggak bisa secara umum gini, ini udah Iya khusus ya. kasusnya gitu. Ini harus diperiksakan mungkin Cepatnya. di kakinya juga kah harus diperiksakan atau apa, Dok, yang disarankan? Sebenarnya ke dokter anak, untuk dokter anak dulu deh kalau saya bilang. Saya nggak tahu Hmm. soalnya ini kenapa ya arahnya ya. Jadi harus dilihat Bisa aja terlebih dahulu. Hmm. bisa aja memang ada faktor lain karena eh,
Tadi kan tadi dipikirkan karena gemuknya, tapi sebenarnya faktor anak nggak bisa jalan tuh banyak loh. Jadi dari saraf pusatnya, dari otaknya, kemudian dari saraf perifer di kaki-kakinya, kemudian dari ototnya, kemudian dari tulang. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan. Nah, penting kalau udah 3 tahun periksa lengkap aja nih. Kalau misalkan bagi orang tua yang tadi kan dokter bilang 12 bulan, kalau misalkan sampai lebih dari 12 bulan belum berjalan, kira-kira di berapa bulan tuh orang tua harus sudah mulai berpikir untuk membawa ke Sebenarnya dokter? ada namanya red flag ya. Tadi 12 bulan tuh sebenarnya baru mulai belajar berjalan. Nah, sebenarnya cukup panjang, ada yang 15 bulan baru bisa. Tapi sebenarnya idealnya sebagian besar di 12 bulan mulai beberapa langkah dulu. Nah, intinya kalau dia sampai usia 15, 18 jalannya masih nggak bagus, ya udah periksakan. Sebenarnya di tiap anak lahir tuh ada buku lahiran tuh. Nah, itu selalu ada di berbagai rumah sakit, di berbagai tempat vaskes, pasti ada tulisannya usia berapa harus bisa apa. Kalau nggak bisa langsung aja bawa. Lebih baik dibawa terlalu cepat daripada terlalu lambat sebenarnya. Oke, jadi perkiraan sekitar 15 sampai 18, tapi di buku tersebut lebih kita tahu akurat. patokannya di berapa gitu ya. Oke, saya ke penanya berikutnya, ini dari @fajar PRT Manugraha. Selamat pagi dokter, anak saya umur 8 tahun terkena cacar air sejak 22 Oktober kemarin. Sudah dikasih akiklovir 400 mg sehari 4 kali, sama interhistin dan dumin. Obat minum sudah habis sejak hari Jumat kemarin. Dan juga ada salep, ini salep akiklovir sudah habis tapi cacar masih belum mengering juga. Apakah cacar air akan mengering sendiri jika tidak diberi obat lagi dok? Lalu apa yang menyebabkan cacar air itu dok? Silakan. Oke. Jadi kalau cacar air itu bahasa medis adalah varicella. Nah, itu disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, sebenarnya ini merupakan penyakit yang sudah ditarget dengan imunisasi. Jadi sebenarnya kalau anak-anak sudah diberikan imunisasi, risiko terkena cacarnya akan berkurang. Dan sebenarnya cacar air itu kenapa sih diimunisasi? Karena komplikasi ke anak itu sendiri kalau memang sangat jarang. Tapi kalau ada, itu berat dan kemudian dia bisa menularkan pada sekelilingnya. Biasanya kalau pada dewasa atau lansia itu lebih berat gejalanya. Nah, jadi anak ini sudah diberi obat ya, akiklovir ya. Ya ini dengan asumsi bahwa dia ke dokter dan memang ini varicella karena saya nggak ngelihat ya. Cuman sebenarnya varicella itu dari penampakan itu sudah sebagian besar udah benar gitu loh. Nggak perlu sampai pemeriksaan khusus, pemeriksaan virus gitu. Jadi dari kulitnya dikerok, diambil, diintip di mikroskop. Nggak perlu biasanya. Tapi itu untuk menemukan secara pasti memang begitu. Nah, sebenarnya kalau memang katakanlah ini memang benar varicella, udah benar dikasih akiklovir, kembali lagi timing akiklovirnya juga nih. Misalnya dia sudah berapa hari demam dan timbul bintik-bintik, akiklovir baru masuk, itu beda hasilnya sama kalau akiklovirnya diberikan sejak awal, sejak hari kedua gitu. Dan sebenarnya kalau sudah minum, sebenarnya itu jauh lebih bagus dibanding nggak minum. Biasanya sih dalam semingguan udah seminggu sejak pertama timbul langsung diberikan obat. Biasanya nggak sampai seminggu, karena kalau cacar air tanpa obat biasanya 2 mingguan atau lebih baru kering. Nah, nah sebenarnya kalau dibilang cacarnya belum mengering, ini yang dimaksud belum mengering itu apa? Maksudnya belum kempes atau apa? Karena sebenarnya kalau di cacar air itu kan kulitnya timbul kayak gelembung-gelembung ya. Sebenarnya itu kalau tidak dipecah lebih cepat kempesnya. Kemudian ya jangan dipecah sebenarnya, biarkan saja begitu. Nanti lama-lama dia kalau misalnya nggak dipecah justru lebih cepat bagus, belum lagi terhindar dari infeksi. Nah, kalau misalnya mengering itu maksudnya saya pikir belum hilang semua ya. Kalau belum hilang semua memang agak lama. Kadang-kadang bahkan bis bekasnya itu apalagi yang udah dipecahkan ya itu bisa agak menghitam gitu, itu wajar. Tapi kalau masih bentuknya gelembung-gelembung, nah itu dikontrol aja ke dokternya. Apakah mungkin itu bukan cacar atau memang itu sudah tinggal kering aja. Gitu. Jadi kalau sebagian besar sudah hilang harusnya kalau benar-benar harusnya semuanya merata gitu lah ya. Kalau masih ada yang tersisa mungkin harus perlu dicek juga itu kalau kenapa ada satu atau dua yang masih tersisa. Baik, Dr. Andrew, kita nanti akan lanjutkan lagi tanya jawab ini. Kita akan terima telepon dari pemirsa usai jeda berikut ini. Untuk itu kami mengundang Anda, saudara yang ingin bertanya kepada Dr. Andrew, dokter spesialis anak. Anda bisa lakukan melalui telepon di 02153660500 dan kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini. Kita sudah ada penelpon, Dr. Andrew, ada Ibu Lina di Karawang. Selamat pagi, Ibu Lina. Iya, selamat pagi. Pagi, Ibu. Silakan, Bu Lina.
Iya, iya dok. Saya mau nanya, saya kan baru lahiran ya dok ya. Mhm. Saya juga baru umur 25 hari. Kenapa ya dok, setiap habis ASI atau lagi ASI pun dia suka, maaf ya dok ya, pup gitu. Hmm. Hmm, cair terus kayak yang ngebusa aja gitu dok. Itu kenapa ya dok, ya normal kah atau gimana ya? Oke. Padahal saya makan gitu, konsumsi makanannya juga biasa aja, nggak pernah yang pedas atau asem gitu. Itu kenapa ya dok? Oke, tapi kondisi anaknya sendiri sehat gitu Bu ya? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Dokter Andrew mungkin ada yang mau ditanyakan Ya, ke Ibu Lina? oke. Ini anak pertama ya, Bu? Anak yang kedua. Anak yang kedua, oke. Ini full ASI juga ya? Full Kenapa? ASI ya Bu ya? Iya, ASI. Oke. ASI. Anak pertama dulu juga ASI semua waktu lahir? Iya, ASI dok. Alhamdulillah yang Oke. pertama juga ASI sampai Bagus. 2 tahun. Oke. Oke. Oke, Itu saja, jadi memang harus dilihat dulu nih kondisi anaknya dari lahir sampai sekarang ya, Bu ya. Mm. Tapi kalau bayi itu memang pola BAB-nya tidak sama dengan dewasa. Jadi yang kita bilang normal buat dewasa belum tentu normal buat bayi. Yang jelas kalau untuk semua usia, kalau bentuknya air kayak cairan kayak air gitu, itu nggak normal. Itu satu. Ya. Kedua, kalau orang diare, dia itu kehilangan cairan dan ususnya tidak bisa nyerap nutrisi. Jadi beratnya pasti nggak bisa naik kalau terus-terusan diare. Nah, sementara kita lihat anaknya pertumbuhan beratnya bagaimana dari awal sampai sekarang gitu. Kalau naik terus sesuai batas minimal, nah itu memang harus diperiksa juga ya kondisinya. Karena kalau benar diare itu yang pertama-tama kita cari apakah anaknya dehidrasi atau tidak. Kalau misalnya nggak dehidrasi, jangan-jangan bukan diare atau diare yang kronik. Nah, kalau kronik biasanya beratnya nggak naik juga. Memang banyak yang harus diperiksa kalau memang benar diare. Cuman pertama-tama kalau kita nggak lihat langsung ya kayak gini. Kalau beratnya naik terus ya kemungkinan bukan diare tapi memang pola BAB-nya. Apalagi kalau anak ASI ya itu BAB-nya lebih sering dan lebih bisa sampai 10 kali sehari gitu. Itu masih bisa normal ya. Kalau beratnya naik dan konsistensi BAB-nya itu bukan cair. Kemudian tadi kalau habis minum ASI langsung pup ya, langsung buang air ya. Jadi sebenarnya ada sih yang istilahnya tuh refleks dari kalau kita makan sesuatu, terus saluran cernanya peristaltiknya jalan semua, terus BAB. Kan kadang-kadang ada tuh orang dewasa habis makan pagi langsung ke WC. Nah itu sebenarnya bukan yang dimakan langsung keluar, bukan. Jadi gitu Bu, ya. Oke. Jadi itu hal yang wajar. Kalau yang habis makan langsung BAB itu hal yang wajar. Oke, berarti memang ini tidak semua orang. Harus dipantau kenaikan berat badannya utamanya ya? Ya, yes. Selama itu normal sebenarnya tidak masalah juga gitu ya? Iya, Oke. betul. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa dijalankan Ibu Lina. Semoga karena tadi kondisi anaknya sih sehat kata Ibu Lina. Cuma itu tadi kenapa langsung BAB. Mungkin berbeda dengan kakaknya gitu ya. Kakaknya mungkin tidak begitu dulu. Tapi yang harus dipantau adalah bagaimana perkembangan usus lambung dan usus setiap orang berbeda-beda. Jadi belum tentu pada anak pertama begini, anak kedua akan ngalamin sama persis. Nah, tiap anak tuh unik gitu. Ada keunikan masing-masing. Baik, semoga itu menjawab pertanyaan Ibu Lina di Karawang. Dan Dr. Andrew, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan baik melalui Instagram maupun tadi Ibu Lina penelpon kami. Sehat terus Dr. Andrew dalam bertugas. Terima kasih dok.